Apakah Alexa benar-benar menakjubkan? Meskipun Chelsea tidak mau menerimanya, profesionalisme Alexa berada pada tingkat yang jauh melebihi kebanyakan model lainnya. Betapa menjengkelkan. Bagaimanapun, dia hampir menandatangani dengan Star King sebelumnya jika bukan karena Justin. Safira adalah model A-grade, tetapi melalui panggung ini, dia bisa dengan jelas melihat aura Alexa dilepaskan. Sepertinya Alexa memiliki dua jiwa di dalam dirinya, di belakang panggung dan di depan panggung. Dia benar-benar dua orang yang berbeda. Dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan apapun yang dia inginkan kepada audiens, dan dia sangat luar biasa sehingga hanya dengan satu pandangan, dia tidak mungkin untuk melupakan. Tatapan Kenzie terpaku pada Alexa, dia tidak memalingkan muka sedetik pun. Karena dia tahu, inilah yang dibutuhkan Alexa. Di ujung panggung, Alexa memandang kegelapan yang las mencari lokasi Kenzie. Setelah melihat dia duduk di tempat terpencil, dia merasakan kehangatan memancar melalui tubuhnya. Karena penampilan Alexa yang menonjol, setelah pertunjukan berakhir, satu-satunya orang yang dapat diingat para tamu adalah Alexa. Semua model lain hanya menyelesaikan bagian mereka, tetapi Alexa seperti sesuatu yang segar yang telah menyapu industri permodelan. Seperti ini, Alexa membuktikan bahwa tidak semua model pembukaan adalah kejutan yang menyenangkan, mereka bisa sangat mengerikan. Juga, hanya karena pembukaannya tidak mengesankan, itu tidak berarti sisa acara tidak akan seperti itu. Sutradara pertunjukan melirik Alexa. Tidak peduli pakaian apa yang dia ganti, dia berhasil segera beradaptasi dengan gayanya. Dia bahkan tahu pose dan ekspresi apa yang harus dibuat. Bagaimana dia melakukan ini? Tidak heran Zalina Mira merekomendasikannya. Pada saat ini, di bawah panggung, Chelsea mencibir di wajahnya. Tidak peduli betapa menakjubkan Alexa, dia masih tidak akan bisa bergabung dengan Dirgantara Entertainment. Untuk pertunjukan ini, Alexa pada awalnya dimaksudkan hanya melakukan pembukaan. Tetapi karena Safira, Alexa mendapatkan lebih banyak peluang untuk tampil di panggung. Dengan kehadiran Alexa, semua model lain menjadi tidak ada artinya, seperti kapal kosong berjalan-jalan di lautan tanpa jiwa sama sekali. Ini adalah hal yang luar biasa tentang Alexa Geraldine. Sutradara pertunjukan menemukan bahwa ia sangat kagum kepada Alexa karena ini sangat luar biasa. Tidak hanya profesionalisme Alexa yang luar biasa, yang lebih penting gaya pribadinya luar biasa dan mengesankan. Sepertinya dia terlahir di atas panggung dan mereka bergabung menjadi satu. Selama kegembiraannya, sutradara pertunjukan mengintip ke arah hadirin dan memperhatikan seorang wanita luar biasa duduk di antara para tamu. Pandangannya tajam dan dalam seperti pandangan elang, dan sepanjang waktu, matanya terpaku pada Alexa. Dia mengeluarkan aura yang bisa dirasakan oleh wanita manapun, keinginan untuk melindungi dan memiliki. Itu adalah Kenzie Leonard. CEO Mandala Entertainment benar-benar mengabaikan statusnya dan muncul di acara royalty. Meskipun rumor di belakang panggung sudah menyebar bahwa Alexa dan Kenzie saling kenal secara pribadi, tidak ada yang benar-benar menyaksikan sesuatu dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang setelah sutradara acara melihat wanita itu sendiri, dia terkejut dan juga cemas jika Alexa memberitahu Kenzie tentang apa yang terjadi di belakang panggung. Tapi, mungkin dia terlalu memikirkannya. Hubungan Alexa dan Mandala Entertainment benar-benar hebat, tidak mungkin dia hanya akan berada di posisi dia saat ini. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan tatapan di mata Kenzie Leonard? Sementara sutradara pertunjukan masih shock, mata Kenzie menatapnya. Sama seperti direktur ingin mengatakan sesuatu, Kenzie menatapnya dengan senyum tipis dan menyuruhnya diam. Kenzie mengisyaratkan dia untuk tutup mulut.
Sutradara pertunjukan itu tercengang ketika dia berdiri membeku di tempat sambil menganggukkan kepala. Itu benar-benar Kenzie Leonard. Tidak lama kemudian, sang desainer memimpin para model keluar panggung untuk mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Tapi, sepertinya, satu-satunya orang yang bisa diingat semua orang adalah Alexa. Semua model yang meragukan Alexa di belakang panggung tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tidak masalah lagi bahwa Alexa telah datang entah dari mana, bahkan jika dia akan langsung berjalan ke panggung internasional, tidak ada yang akan meragukan kemampuannya. Namun, pada saat ini, di tempat Kenzie duduk, tidak ada jejaknya lagi, seperti kehadirannya semua hanyalah ilusi. Sebenarnya, Kenzie sudah kembali ke mobilnya dan sutradara pertunjukan itu berdiri di samping jendelanya dengan penuh rasa hormat ketika dia membungkuk untuk berbicara dengannya. Kedatanganku malam ini, jangan beritahu siapapun tentang itu. Tentu saja, kau dapat percaya padaku, Tuan Kenzie Leonard. Direktur pertunjukan menjawab ketika dia berulang kali menganggukkan kepalanya dan membungkuk. Siapa dia jika ia berani bercanda? Seolah sutradara pertunjukan seperti dirinya akan melawan Mandala Entertainment. Bahkan jika dia memiliki 10 kali jumlah nyali, dia masih tidak akan cukup berani. Juga, di belakang panggung, siapa lagi yang menyebabkan masalah bagi Alexa? Kenzie bertanya dengan lugas. Suaranya dalam dan menawan tetapi mengancam pada saat yang sama, menyebabkan dahi sutradara pertunjukan dipenuhi keringat dingin. Ah, Safira Andromeda, ia sedikit tidak senang bahwa Alexa telah datang entah dari mana, jadi dia membawa pamannya untuk mendukungnya. Karena semua orang memiliki keraguan. Tetapi, Alexa sekarang membuktikan dirinya. Dia memang luar biasa. Kenzie tidak menanggapi. Dia sengaja membuat sutradara pertunjukan menggantung. Sutradara pertunjukan jelas tidak memasukkan dirinya sebagai salah satu yang menyebabkan masalah Alexa. Selain itu, dia juga tidak menyebut Chelsea. Sutradara pertunjukan bisa merasakan suasana hati Kenzie, jadi dia segera meminta maaf. Presiden Kenzie Leonard, aku minta maaf, kami benar-benar tidak tahu. Yang harusnya kau mintai maaf itu bukan aku. Sutradara pertunjukan sangat ketakutan sehingga kakinya mulai gemetar. Beberapa saat kemudian, Alexa dan Natalie menuju ke parkir bawah tanah. Setelah melihat mobil Kenzie, dan sutradara pertunjukan berbicara dengan Kenzie, Alexa membeku. Tapi, dia dengan cepat ingat apa yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak ingin menjadi pemalu. Jadi Alexa terus berjalan dan membuka pintu mobil Rolls-Royce secara alami di depan sutradara pertunjukan. Sebelum duduk di samping Kenzie. Setelah tampil tanpa henti selama 1 jam dan berganti pakaian, Alexa tampak lelah. Setelah melihatnya, Kenzie dengan lembut membelai rambutnya, memberi isyarat padanya untuk berbaring dan beristirahat. Alexa menggelengkan kepalanya. Ada orang luar. Kenzie mengembalikan pandangannya kepada sutradara pertunjukan. Aku tidak ingin orang-orang yang menyebabkan masalah Alexa menjadi beruntung. Bagaimana menurutmu? Presiden, direktur pertunjukan itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia pasti lupa untuk membawa matanya ketika dia meninggalkan rumah pagi ini. Bagaimana dia bisa begitu buta untuk tidak menyadari pentingnya Alexa? Dia hampir menyinggung perasaannya. Aku yakin kau tahu apa yang harus kau lakukan. Juga, kau tidak melihatku hari ini, atau kita berdua bersama-sama. Aku mengerti, Tuan. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Setelah mendengar jaminan pria itu, Kenzie membuka jendela mobil dan membungkus Alexa di pelukannya sebelum menginstruksikan Gilang. Nyalakan mobilnya. Sutradara pertunjukan menahan napas, takut bahkan mengintip. Kehadiran seperti bos Kenzie Leonard begitu menekan. Sekarang dia memikirkannya, model kecil dan aktor kecil itu terlalu berani. Untungnya,
Alexa tidak menyimpan dendam, atau dia bisa menggantung semuanya jika dia mau. Tampaknya hubungan Kenzie dan Alexa tidak semata hanya berteman. Tapi, kenapa Alexa belum menggunakan Kenzie untuk menguntungkan karirnya? Sutradara pertunjukan memiliki keraguan, tetapi setelah memikirkannya, siapa menurutnya Kenzie Leonard itu? Karena dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan Alexa, bahkan jika Alexa mengeluarkan bukti, tidak ada yang akan percaya padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.